momis-momis di rumah tunjukin video ini ke para dedis supaya mereka sadar kalau bapak-bapak bisa loh bikin MPASI anak. Hai dan dedis. Nah, kali ini balik lagi di segmen MD New Parents 101. Dan kali ini kita mau membahas peralatan MPASI yang biasa kita gunakan untuk masak buat si kecil. Jadi kalau mau tahu apa, tonton terus ya. Nah, kalau lo biasanya pakai apa untuk peralatan MPASI? Oke, untuk di 6 bulan pertama itu pakai panci dan slow cooker, blender, saringan, udah itu aja sih. Oh, menarik, ada panci, ada slow cooker. Ya. Nah, berarti ntar kita bahas lebih lanjut ya pembagiannya kayak apa. Kalau lo pakai apa sih? Sama sih, mostly panci, slow cooker, hand blender yang jadi bisa disesuaikan teksturnya sama saringan, betul. Oke, Silmi? Kalau aku tuh dari 6 bulan sampai sekarang nih 2 tahun itu masih pakai panci, saringan juga buat sehari-hari. Tapi kalau misalnya lagi pergi traveling gitu, aku ada alatnya sendiri gitu. Wow. Oh, Menarik. wow. Jadi Wow. ada special dedicated kalau untuk traveling? Betul, jadi biar nggak usah bawa pancinya. Oh, Saya sih oke. mending beli Fortif ya. Oh, atau beli di catering di lokal ya. Anti ribet-ribet lah, mencari. Bawa air panas aja udah kita. Iya. Kalau Kalau Kareti? berarti, kalau gue tuh biasanya food maker sih. Sebutnya kan dia ada satu paket tuh food maker. Ya, ada saringan, ada parutan, terus ada yang ulekan. Itu terutama pas umur 6 bulan. Abis itu aku masuk ke slow cooker karena ya itu, tahu kan? Fungsi-fungsi. Jadi. Tinggal ditinggal. Itu penyelamat sih. Iya. Kalau kalian biasanya pakai yang berarti spoon feeding. Jujur Jadi ya? aku ini jadi aku taruh di sendok, tapi di depan dia, jadi dia Oke. ambil sendoknya makan gitu. Oh wow, Self jadi feeding. iya berarti dia self feeding. Iya, tapi tapi aku siapin. mix gitu. Kadang kan Oh. sebagai ibu juga nggak rela kalau nggak ada yang masuk ya, gitu masih belum kuat gitu, maaf. Jadi sambil itu dia belajar makan sendiri. Tapi memang anakku dari umur kayak 10 bulan tuh dia udah makan ayam pentung sendiri gitu, udah makan keras. Lu beli kesabarannya di mana? Tolong. Bersihinnya Iya. gimana? Iya. Halo Mbak. Pantesan. Oh, pantes. Telepon enggak emang Iya. Oh, keren. Coba tadi Maul kan sempat mention tuh ada panci, ada slow cooker. Biasanya kapan pakai panci, kapan pakai slow cooker? Kalau misalnya panci itu di 6 bulan pertama karena sebenarnya biar supaya bisa ngontrol tingkat keencerannya ya. Maksudnya kan dari nasi kan encer banget tuh. Nah, kalau pakai panci enaknya suhu itu bisa diatur gitu kan. Nah, biasanya itu kepake 3 minggu pertama lah. Habis itu setelahnya itu pakai slow cooker biar vitamin dan kandungan gizinya itu lebih terjaga ya kalau yang gue tahu ya, gue baca. Berarti dari slow cooker atau dari panci itu lo giles apa sih namanya? Disaring Ulek ulek saring. gitu atau di blender? Seminggu pertama saya masih rajin. Lama nyerah. Pegel sih emang. Gue giniin doang sejam anjir. Pegel tapi Tremor. Akhirnya saya menyediakan 1 blender bumbu untuk khusus buat dia. dedicated ya. Dedicated. Jadi ingat di rumah kalaupun pakai blender harus blender baru, jangan pakai Ya. blender bumbu Benar. bekas nanti pedes. Itu Betul. Pur. Blender yang biasa atau yang hand? Yang biasa. Oh, yang biasa. Kalau Siska pakai gimana? Aku yang hand blender. Oh, udah langsung waktu hand itu. blender ya Iya. nyiapinnya. Jadi Justru aku kebalik, awal-awal aku pakai slow cooker. oh. Tapi lama-lama nggak sabar. Nggak berarti. kesabaran. Karena slow cooker juga untuk makanan pas umur 6 bulan yang cuma secimit-cimit Iya, itu kan iya. banyak kan jadinya. Oh, Jadi oke. masaknya memang agak banyak gitu. Jadi untuk kayak stok seminggu gitu. nggak seminggu sih, aku Oh, nggak, 3 3 hari. Iya. Ketahuan banget gak gue pemalas seminggu. Seminggu lama banget, 3 hari Oh, 3 paling gitu. Kalau si Tumi? Aku disaring dari awal ya sampai beberapa bulan pertama ya itu disaring karena Pakai slow cooker atau pakai panci? aku pakai panci. Oke. Jadi udah selesai masakannya udah jadi. Mbak, tolong dong Oke, disaring. oh ini udah konten dari pas Ini kalau friend juga ya. Iya. Bu, Ada otomatis ya. Tapi kan sekarang ada ini ya alat yang
cooking buat masak MPASI, ada yang coba nggak? Food processor gitu ya? Belum. Belum, aku juga belum. Karena gue tuh sempet pakai, jadi ada punya salah satu brand, gue pakai BABA. punya Aven. Oh, apa ya? Kebetulan saat gue beli itu BABA belum ada, Oh, oke. belum lahir. Jadi gue pakai yang Aven punya, terus dia sistemnya tuh dia bisa kukus dalam satu ini yang sama, terus tinggal balik kalau mau Iya. di blender. Jadi itu gue pakai waktu anak gue pertama, buat liburan juga bisa, karena yang jadi udah tinggal kukus di situ, terus pas mau di blender dia tinggal dibalik, tinggal serrrr, gitu jadi. Dan kalau di blender ini kan sebenarnya kita bisa nentuin ya seberapa dia mau halusnya, seberapa dia mau kasarnya gitu. Jadi benar-benar bisa sesuai sama tekstur yang dimauin anak-anak gitu. Tapi ternyata kan yang namanya belajar MPASI ini orang tuanya belajar terus. Sekarang tuh setahu gue banyak yang sudah tidak menyarankan dengan blender. Udah pernah dengar nggak? Pernah dengar ya. Setahu aku ya, tapi kalau blender itu tidak disarankan karena kontaminasi bakteri. Jadi kalau MPASI emang disarankan abis masak udah taruh ke satu wadah, ditutup pakai alat tempat yang memang kedap gitu kan. Karena semakin sering kita pindahkan itu ada kemungkinan cross contamination gitu. Nah, aku pernah dengernya emang nggak disarankan blender karena itu, karena kan abis dari panci pindahin ke blender, terus pindahin lagi ke tempat gitu. Nah, Silmi nih yang emang nggak pernah disaring kan Silmi? Itu kenapa? Karena banyak denger yang kayak tadi Kak Siska itu. Terus yang kedua tuh aku pernah denger cerita teman gitu ya. Dia tuh karena terlalu sering di blender, anaknya tuh jadi agak susah naik tekstur. Karena terlalu halus ya. Karena terlalu halus. Iya. Tuh pernah ada case-case Terlalu kayak itu nyaman tuh. juga ibunya tuh Betul, kayaknya. di beberapa orang Iya, gitu. iya. Makanya jadi baiklah disaring aja. Oke. Nah, kebayang kalau disaring waktu 6 bulan, itu gimana nyaringnya sampai sehalus? Ya bener-bener. Ya bener-bener disaring. Disaring. Itu bisa halus banget. Nggak yang halus banget sih Kak, cuma at least kayak masih ada tekstur kasarnya dikit lah. Kayak ada gerenjel-gerenjel. Iya. Karena sebenarnya kalau waktu 6 bulan kan kita diajarinnya teorinya supaya menyerupai air ASI, cuman dia agak lebih thick sedikit Ya. gitu kan. Kalau diginiin ya langsung jatuh. Langsung Ya. jatuh. Makanya itu gimana ngukur kalau misalnya di Jatuhnya sih jadi kayak kita beli bubur biasa gitu loh. Terus tapi kalau misalnya ada kayak wortel jadi agak berubah warna jadi jadi rada orange. orange. Sudah gitu kalau ada daging agak coklat gitu. Nah, kalau ada daging itu kan daging suka ada bulir-bulirnya. Itu mereka bisa non. Yang kayak yang agak keras-kerasnya gitu, dia nggak akan keikut ke nggak akan ke nggak akan ikut ke saring. Itu sih sebenarnya kenapa salah satu hal gue memilih untuk blender karena jadi masuk semua. Betul. Betul. Jadi masuk semua tuh sebulir-bulir dan semuanya kan jadi halus, jadi lebih gampang emang tapi memang lebih challenging untuk naik tekstur. Betul. Tapi kalian merasakan nggak ada umur berapa anak-anak susah naik tekstur atau mulai GTM? Kebetulan anak saya umur 10 bulan ya. Dan mulai dari awal dia yang pasti itu selalu gue yang bikin yang pastinya. Wah. Mantap. Loh. Nah itu emang kata DSA-nya bener-bener ngasih jadwal. Jam 7 sarapan, jam 10 minum susu, jam 12 snack, jam 3 minum susu lagi. Ini 6 bulan pertama ya. Terus jam 6 baru makan lagi gitu. Itu sampai umur 7 bulan. Itu feeding rules menurut gue bener-bener ngaruh banget karena itu bener-bener ngajarin kedisiplinan banget ke anak gitu. Jadi anak pun juga ketaker, ketahuan gitu. Maksudnya dengan feeding rules yang kayak segini, dia dalam waktu sebulan 2 bulan tuh kenaikan BB-nya berapa gitu. Dokternya bagus ya? Iya. Boleh tahu nggak dokternya siapa? Ntar ya. Nggak, tapi berarti lo ini nggak pernah susah makan anaknya? Alhamdulillah enggak. Karena memang katanya kalau menerapkan feeding rules itu anti GTM club. Iya sih. Gitu. Katanya gitu. Seberpengaruh iya. itu gitu. Berarti lo biar nggak pernah yang gendong, makan gendong gitu nggak selalu duduk. Iya, jadi anak gue benar-benar dari umur 6 bulan itu langsung gue beliin kursi, dia duduk di situ. Sampai sekarang dia kalau makan duduk di kursi. Dia duduk situ ya. Tapi Emang dalam image-nya gitu. 30 menit itu habis apa kayak walaupun dia 1 suap, 5 suap, udah 30 menit. Harusnya tuh yang bener stop. Iya, Iya. Tapi kan aku nggak tega. Anak saya kebetulan di bawah 30 menit udah habis. Iya.
Pantesan. Tapi itu mungkin ada bawaan anaknya juga. Kadang-kadang kan memang ada anak yang ya balik lagi ya mungkin karena feeding rules-nya ya. Iya. Kadang-kadang kita kan juga kayak aduh lagi tidur, aduh kayaknya lapar kesian gitu. Padahal emang harusnya nggak boleh. Kadang tuh kita kayak anak 30 menit makan sedikit kayak ih kasihan lapar tega. nggak ya udah makan Cuma padahal ya, Iya. beratnya naik jeda nggak itu kan ya, nggak boleh makan sama sekali Iya, kan iya. apapun itu. Kalian pernah nggak GTM? Pernah di umur 8 sampai 10 bulan lah itu. Itu tapi belum tumbuh gigi juga sih. Ternyata memang dia karena aku tuh kan emang dari kecil ngebiasain kalau dia makan spoon feeding terus ada sesuatu yang dia pegang. Oke. Entah itu tempe, entah kentang yang direbus gitu. Nah, jadi dia ternyata di umur segitu tuh dia pengennya makan sendiri. Udah nggak pengen disuapin. Nah, Dewasa kamu nah. dewasa tapi emang beresinnya PR. Halo Mbak gitu. Kalau friend. Iya, jadi itu. Jadi emang setelah dipahamin kayak oh emang nih anak pengennya makan sendiri aja gitu, nggak mau disuapin gitu. Nah sampai sekarang dia makan sendiri. Iya. Kalau Silmi gimana? Kalau aku sama kayak Kak Siska, GTM-nya tuh kayaknya sekitar umur ya 10 bulan sampai 1 tahunan lebih tuh banyak melatih kesabaran ya untuk dia bisa makan gitu. iya. Justru kayak kadang kalau di rumah tuh GTM-nya ampun-ampunan banget, tapi giliran lagi liburan Mau makan lancar, butuh healing gitu. Vibes ya. Betul, Itu antara Vibes Aga baru. dan mamanya banget dia. ya kalau harus ngajak liburan nih gitu. Tapi balik lagi sih kayak ke dokter pun sama disaraninnya feeding roll sih 30 menit itu per 2 jam sekali gitu. Nah, tadi dulu lupa, Silmi anaknya umur berapa? Mau 2 tahun. Tapi setelah lewat 12 bulan tuh menurut aku, anakku kan juga udah 12 bulan lebih ya. Permasalahannya ada lagi GTM karena dia pengen main. Betul. Wah, Betul. duduk di kursi aja nggak mau. Betul. Ya Allah. Harus bawa mainan. Bener. Iya. Kemarin dia, ini baru terjadi semalam ya. Dia punya mainan gelas-gelasan, nasinya dimasukin ke gelas baru dia makan. Ya terserah deh. Iya betul. Oh kalau anakku ini, jadi sebelum dia menyuap, dia nyuapin mainan-mainannya Oh, dulu. baik. Dulu, aduh baru dia mau. Lama ya Gitu. makannya. Iya. Jadi ada 30 menit. Gimana 30 menit Nah, kali berapa anak yang kalau disuapin? gue sama istri gue itu saklek ya, maksudnya. Jadi kalau misalnya yang nyuapin lagi bukan gue sama istri gue, itu gue wanti-wanti gitu. Harus gini-gini gitu. Cuman ada satu kelalaian karena waktu itu pernah sempet kalau dia mau makan tuh harus ada mainan dulu depan mejanya. Terus kalau gitu apa yang biasa dilakukan? Oh ya udah saya umpetin. Oh, Nangis tetap nggak? dibalikin Enggak, ontek. nangis. Pas selama masa dia harus ada mainan itu, pas ketika gue nyuapin lagi sama istri gue, kita aja ngobrol gitu. Aja ngobrol, kalau gue biasanya kayak nyam. Jadi ketawa tuh biasanya dia tuh gitu. Jadi dia interaksi aja gitu. Oh, bagus banget. Iya keren Luar sih. biasa, ya, Feeding ya, luar rules-nya biasa keren itu. sih. Dan kebetulan memang kayak support sistemnya juga pada akhirnya mau nurut dengan aturan yang lo bikin. Oh tidak juga sebetulnya. Oke, kita review Habis ini ya. Iya bisa sih bisa. Anak gue tiga-tiganya punya pola makan yang berbeda waktu kecil. Tapi secara garis besar, entah kenapa semua anak gue selesai makan di umur 10 sampai 12 bulan. Mungkin karena ya itu masa-masa tumbuh gigi Iya. bersamaan dengan next tekstur kan. Oke. Jadi kayak bener-bener ada masanya anak gue tiga-tiganya melewati makan nasi pakai puding. Iya, jadi itu nasi dijadiin ke dalam puding. Udah kan masih cair tuh. Iya. Dimasukin nasi itu nasi, dimasukin ke kulkas ya udah dia makan. Wow. Lahap tuh. Wah. Iya sih. Ya satu-satunya cara supaya mereka makan dengan cara itu. Jadi Iya, ya iya, sudah iya. lah. Adalah yang makan nasi pakai yogurt. Kayak bener-bener masa-masa itu tuh masa-masa yang udahlah nggak usah dibayangin rasanya kayak Terus apa. sekarang ya. kalau makan es krim harus pakai kentang nggak? Itu bapaknya mungkin ya. Iya lagi anak gue. Iya, pakai kentang. Wah. Udah mulai yang Kreatif banget ya semakin, berarti ya? semakin aneh-aneh gitu loh makanannya. Iya. Sekarang kita berpindah ke alat-alat apa yang dibawa ke sini supaya bisa siapa tahu jadi rekomendasi untuk mami juga di rumah. Oke. Siapa dulu nih? Ini kayak sejuta umat deh nih. Betul. Ya, sejuta umat ya sih. Ini adalah sini saya bantu. terima kasih Mbak. Kalau Mbak, Ternyata Mbaknya ini. Iya. Ini yang sehari-hari dipakai. Jadi kebetulan kan kerja ya. Jadi yang masak kan
ibu, Ya. mbak gitu kan. Jadi biasanya tuh sehari-hari tuh pakainya ini karena lebih gampang. Kalau misalnya mau numis-numis bikin bumbu tuh di sini aja gitu. Tapi kalau mau bikin kayak sayur, sup itu bisa pakai si panci kecilnya ini. Bisa ngukus lagi Bisa ya. bisa ngukus. Jadi kan lama ya biasanya dalam satu kali masak itu kan bisa buat 3 hari, 2 hari. Nggak seminggu kayak gue tapi. Enggak sih Kak. Tuh kita takut Itu catering sih pesennya. gua rasa. Bukan deh. Pakai Jadi panci. biasanya ngangetinnya udah tinggal dikukus di sini aja gitu. Dan apa namanya, kalau untuk ibu-ibu atau mbak-mbak gitu yang masakin kan jadi lebih gampang juga kan pakainya gitu. Jadi inilah yang biasanya sehari-hari Perlengkapan perangnya ya. Betul. Nah, lo tipikal yang masak itu dijadiin satu cemplung-cemplung semua atau yang emang bener karbo sendiri, nasi atau apa sih biasanya bubur gitu terus lauk-lauknya terpisah-pisah gitu. Satuin sih. Oh, satuin semua Satuin berarti ya? sih, heeh. Oh, satunya nggak pisahin? Aku awal-awal satuin karena masih jadi bubur, tapi lama-lama udah mulai kan per 2 bulan tuh naik tekstur Tekstur, sebenarnya kan. Jadi dari misalnya dari pertengahan bulan berikutnya tuh aku udah langsung pisahin. Jadi dia tahu mana nasi. Kenapa sih? Emang mama malas sejati. Mana nasi, mana tempe, mana wortel gitu. Oke. Kalau gue sih sampai sekarang masih nyampur sih. Saat jadi satu. Alhamdulillah. Cuman ada teksturnya emang selalu naik aja gitu. Oke. Ya gue juga sama sih, tapi karena gue jadiin satu aja semuanya, jadi kayak ya udah. Kalau mau makan soto ya udah gue jadiin satu deh itu nasi, jadi bumbu soto. Entah jadi soto, entah nasi kuning ya itu sebenarnya jadinya. Gitu. Karena mungkin itu balik ke background orang tuanya karena aku nggak suka makan campur-campur gitu. Jadi Oh, aku bisa jadi. Terlalu aku basah mikir gitu kali kayak ya? iya aku mikir kayak anak gue mau kalau makan gitu gitu karena akunya nggak suka gitu. Jadi Ya gue juga sih sebenarnya nggak kebayang sih makan makanan anak. Gue juga tim bubur diaduk sih. Ya gue juga sama, iya gue sih, juga sama tim sih. bubur diaduk. sorry sih. aku enggak. Oke. Lah daripada bubur di plastik, Bakso gue gitu. pantesan aja. Anak lo makan Iya. nasi sama puding. Aduh. Ya jadi no wonder sih kayak gitu lah. Iya emang berarti preferensi dari orang tua Turunan, masing-masing. turunan. Oke, kita kembali ke Iya sorry. Oke. Oke, satu lagi apa? Satu lagi, nah ini tuh alatnya canggih juga nih. Sih itu. Ini apa sih menarik banget? Iya. Kayak wow high tech. Wah, Oh, dan ini dari bentuknya terlihat dia udah sering sekali dipergunakan. Iya. Udah sampai kebetulan retak, kebetulan ini warisan dari Oh, kakakku, oke. kayaknya tuh udah sekitar 4 tahun 5 tahunan lebih deh. Dan ternyata tuh masih bagus banget aku pakai tuh, berfungsinya oke banget Oke. gitu. Ini yang tadi kau bilang kau bawa untuk traveling. Iya, bisa dibawa karena bisa dibongkar pasang. Oh gitu. Tapi blendernya bisa dicopot. Jujur kalau lihat bentuknya tidak travel friendly. Travelingnya kebetulan aku cuma ke Bandung. Oh, oke. Oke. Gitu. Jadi ini adalah Nutri Baby Plus. Jadi dia tuh kayak udah one stop solution gitu loh. Itu bisa bongkar pasang ya. Di sini tuh jadi tinggal masukin airnya aja. Terus itu pakai listrik. Di sini bisa masak nasinya. Tinggal Oke. masukin berasnya ke sini. Oh di sini, tapi versi secimit ya, karena Betul. emang gak gede. Kan untuk MPASI ya, bukan Betul. Airnya tuh masukin ke sini nih airnya. Oh oke. Emang agak ribet tapi lengkap, Jadi masukin Air, nasi. masukin nasi. Mau ngukus daging bisa. Mau ngukus sayur bisa. Oh jadi sekali masak langsung. Langsung. Itu ada Wow. pilihannya nih, pilihan Gimana? mengukus Maksudnya lo bisa masak nasi sekalian Nasi, kukus daging, sayur daging gitu. sayur. Bisa semuanya langsung. Bisa. Maksudnya in one time. Iya. Oh. Di sini tuh bisa disetting menitnya gitu. Oh, oke. Bisa disetting saya berapa menit. Tapi kan masak nasi sama masak daging waktunya beda. Iya. Iya, jadi diangkat aja. jadi misalnya kayak nasinya dulu, terus sama daging nanti si sayurannya bisa nyusul gitu kan. Jadi biar nggak masukinnya terlalu, belakangan. Nggak terlalu lodoh. Tuh, betul. Ini bisa disetting. Gue juga takjub lagi. Angkatannya ketahuan kan takjub. Itu bisa disetting berapa menit. Terus ini ada pilihannya untuk ngukus. Untuk ngukus nih, ini ada pilihannya untuk ngukus. Terus ini ada mode blender. Blender itu juga bisa dicopot. Baru aku contohin. Boleh. Jadi pas Boleh, nyucinya boleh. juga part-partnya oke ya. Bisa Oke. detail banget kan. Iya. Nah, bisa dicopot. Jadi tinggal segini aja nih bisa kita dipet, kita masukin. Iya. Nah ini baru kayak oh oke. Jadi itu udah tinggal bawa segini. Bisa dicopotnya tuh literally Dicopot. Iya, bener-bener gitu. dibongkar Gua kira pasang atasnya ya. doang Iya, gitu. iya. Enggak bener-bener dicopot gitu. Yang ini bisa copot juga nggak?
ininya aja, nggak bisa Oh, kok. dia dari Kalau alat berdirinya bawa nggak blendernya bisa. doang ngapain, Bun? Tukang Ngapain bawa blendernya doang? Kan maksud gue ini tuh bisa berdiri sendiri gitu. Nggak bisa. nggak bisa. Iya. Jadi cuma ininya. Ini nempel. Oh, berarti si tukang beras selalu ikut lah. Iya, betul. Ini ada mode blender, terus ada mode ngangetin susu asip. Oh, Bottle oke. warmer. Nih. Sumpah tapi ini Di menarik belah mana sekali. nih, Nah, gimana caranya? Nih, dari sini. Di belah mana? Ini angkat aja deh Kak yang buat Sisi. Nah, ini tinggal Ini gini. aku pegangin lah ini. Iya, aduh ribet ya. Iya, emang Ini itu Langsung ribet. gini. Betul. Nah, ini bisa di Oh, jadi jadinya lebih tinggi. Iya, iya, Nah. iya. Ih, jujur ini ini dari baby move. ini 5 tahun yang lalu ya. Iya. Dan Tapi udah canggih kan? udah secanggih ini sih. Iya. Tapi Dan aku sekarang juga lumayan banyak yang kayak gini dan udah lebih compact ya. Oh, iya, iya, bentuknya, iya, iya. gitu. Ini bisa buat steril juga nggak? Betul. Bisa. Bisa. Ini ada mode buat steril nih. Wow. Jadi bisa buat ngangetin susu, bisa steril. Makanya kenapa aku bawa-bawa karena aku Iya, biasanya iya, steril juga di sini. Menarik. Maupun yang kecil-kecil ya, Oh. kayak piring kecil, Iya, sendok perlengkapannya kecil. anak-anak ini kan. Betul. Terus ini ada juga buat ngangetin food jar gitu. Tadi kan apa namanya Oh, bisa dikulkasin di ya. kulkas, bisa ngetin di sini juga. Jadi lengkap. Iya sih. Makanya betul. aku bisa bawa ini. Jadi nggak ada alasan deh buat jajan. Ternyata udah canggih. Gue juga punya gitu nggak jadi pakai sportif sih. Iya. Ya kan jadi. Tunggu dulu. Harganya berapa? iya, Itu iya. penting. Nih, aku lanjutin lagi. Ada yang bisa lebih canggih. Bisa defrost daging beku. Wow. Nih, ada pilihannya. Kalau dalam beku, tinggal pilih yang ini. Keren Gitu. Wow, tuh Jadi disampaikan bisa harganya def- sekitar 3,896. Gimana Pak Maul mendingan sportif apa beli ini? Sportif. Hanya bermodalkan air panas. Dan aku rasa sih kayaknya kalau dengan teknologi yang kayak gini, terutama kalau dibeli untuk anak pertama dan masih mau berencana punya lebih dari satu anak sih worth it banget. Iya, Karena iya harga banget. kayak Iya. 3, Ini murah, hitungannya jadi murah. Iya, karena kan hitungan berapa lama pakainya dan lain-lain. Gitu. Makanya aku sehari-hari pakainya yang biasa aja. Karena pasti ibuku agak bingung ini Iya, pencet iya, yang iya, mana iya, gitu. Cuma PR-nya emang kalau mau nyuci nih banyak banget part-part yang harus Iya, dicopot. Itu plus minusnya ya, partnya jadi copot-copot, tapi sisi Betul. lain jadi bisa bersih banget karena bisa dicopot-copot. Betul gitu. Ini juga harus saya- harus sering-sering dicuci juga sih bagian ininya tuh nanti dia kayak apa namanya masukin air tinggal dicuci aja. Nanti dia blubuk-blubuk sendiri. Gitu. Menarik. Menarik. Dan ini kayaknya bisa kalaupun anaknya udah agak gede buat bikin Kaldu. Iya, bisa Kaldu, buat bikin iya. kaldu, bisa buat bikin minuman jusnya mereka atau bikin smoothies. Ya, itu kan tetap bisa. Maksudnya kayak ya seiring dengan pertumbuhan anaknya bisa buat ngangetin somai, ngangetin dimsum. Kepake makin banget. beride. Jadi kepake banget. Kepake untuk banget. segala Ya bukan macam. cuma anaknya, buat ibunya Buat juga ibunya, bisa. Seluruh iya. rumah tangga ya. Makanya pas dapet ini, oh, oke kayaknya nggak perlu beli blender. Iya, Iya, udah udah nggak bisa. perlu beli yang aneh-aneh lagi. Nice. Oke. Menarik. Mau bawa apa? Sama kayak Silmi, tapi panci saya tidak imut karena yang masak adalah saya. Pancinya adalah panci seadanya di Enggak, rumah. boleh lihat nggak tadi codet lo warna apa? Ini karena yang masak bapak-bapak hitam. Codetnya hitam. Ya, sutil, biasa, hitam. Nih, ini juga kok hitam-hitam udah dari korban yang pasti juga nih. Beli di mana? Toko oren. Oh, jadi ini Karena terpisah padat banget, ya? maksudnya nggak- ini Ya. nggak satu paket gitu. Paket. Iya, iya, iya. Itu harganya berapa? 100.000-an. Iya kan, makanya ini Gimana? untuk hitungan codet dia tuh kuat banget Bagus, perkasa. betul, betul, iya. betul. Iya benar. Agak lumayan berat Iya, ternyata, bukan iya. plastik biasa. Heeh. Oh iya beda. Ya, nah ini parutan untuk marut wortel. Tapi ini kepake pas umur mulai 8 bulan. Karena teksturnya udah mulai Udah lebih gede-gede ya? berasa. Jadi akhirnya wortelnya diparutnya agak gede, bukan pakai parutan keju lagi. Nah, sama kedua yang ini. Ini takarannya udah pas banget buat 2 hari. Oh, oke. Gokil. Ini tahan buat 2 hari. Dia bener-bener masak. Iya. iya, iya. Kalau seminggu nggak segede ini Kak berarti. Nggak segini baskom. Tapi kalau 2 hari catering nggak bisa segini loh. Nggak bisa, Iya. nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pokoknya takarannya udah pas buat 2 hari. Sebenarnya gue juga pakai timbangan, jadi benar-benar exact nasinya
sekali bikin tuh 150 gram, proteinnya 150 gram, sayurnya sekitar 150 gram. Enggak, lu jiper enggak? Habis-habis lu jiper enggak? Iya, tapi ntar pas di rumah pasti kelihatan muka gue setakjub itu. Wow. Makanya tadi gue bilang lagi, saya kan bekerja. Saya dia juga bekerja. Bapak lagi bapak. Wow, Ya, luar wow. biasa. Momis-momis di rumah, tunjukin video ini ke para dedis supaya mereka sadar kalau bapak bisa loh bikin MPASI anak. Wow. Hebat Nggak ada banget. alasan. Luar Demi biasa. anak. Dan bekerja. Iya, Itu dan yang bekerja. harus Nah, di-highlight. karena gue naker tapi lebih ke itu loh tempat makannya, tempat nyimpennya Iya, kan ada yang milih-milih Iya. aja tuh. Iya. Jadi lebih patokannya tuh ke situ. Bukan dari per bumbu, per Iya, ingredients bukan ya. per ingredients. Paling ya kurang lebih kan protein satu kepala anaknya Iya. gitu. Jadi bukan berdasarkan gram, ya gue kira-kira aja gitu. Kira-kira tuh anak tangannya segede apa, lebih ke gitu. Berarti lo food prep dong? Ya, itu juga pertanyaan. Rajin, makin amazed. Kalau gue udah tentunya nggak bawa apa-apa lah ya. Anak yang paling kecil udah 3 tahun, udah makan makanan keluarga. Yang kalau alat ginian paling ya si oven yang tinggal dibolak-balik itu. Terus slow cooker, masyarakat lah ya berjamaah Takahi. Iya. Kirain baby safe. Beda Jangan- generasi. beda beda generasi. generasi, Sorry, beda sorry, tahun, sorry, beda sorry. tahun. Zaman sekarang sih baby Iya, safe. gue Slow cooker sejuta umat. 2013 tuh Takahi. Oh, oke. 0,6 yang warna orange itu. Lo coba apaan? Basically sebenarnya sama-sama aja ya. Panci, iya. Ini aku beli waktu itu punyaku warna-warni, tapi nggak se-firm ini yang kecil. Tapi emang sutilnya beli rata-rata baru, biar nggak campur-campur. Talenan juga waktu itu sempet ada baru. Terus slow cooker ada, tapi memang jarang dipakai. Paling pakai juga buat masak kaldu gitu, karena memang ditinggalin 24 jam kan. Terus apa lagi ya, saringan beli, tapi ya udah gitu, saringan biasa. Udah itu aja, lebih ke peralatan empasi anaknya sih yang banyak lebih ke dibeli. makanan, iya. Tempat Apa, alat makan, makan, gitu. sendok gitu-gitu. Bips. Iya. Dipakai gak bibsnya? Gue pakai. Keren lagi, keren selalu deh. Selalu keren. Selalu keren. Gak suka. Gila, kompetitif banget nih. Lo tau gak sih, gue habis masak, bener-bener habis masak, habis mindahin langsung gue cuci lagi. Udah dingin, langsung gue cuci lagi. Gak ditinggal lama lah Nggak ya. ditinggal lama dan nggak dicampur sama Yang lain, yang cucian lain, yang lain. cucian yang lain. Wow. Gitu. Berarti kalau lagi Kulkasnya bisa traveling, juga nggak? Kulkas enggak, karena kan wadahnya ada tutupnya. Ya. Gitu. kalau lagi traveling atau pergi-pergi ke mall gitu makannya gimana Kak? Bawa? Kalau ke mall sportif sih. Saya sih masih realistis ya. Nah, tapi anaknya mau berarti ya? Mau. Anak gua kan mau sportif soalnya. Oh. Kenapa? Padahal sportif kan rasanya lebih Iya, gurih. lebih gurih. Ya mungkin karena saking gurihnya makanan di rumah gua kan gua campur-campur ya. Jadi kalau rasanya enak dia agak nggak suka ya. Ini dia kayaknya, dan gue tuh gue generasi jadul yang memang nggak pakai gula garam. Gue juga nggak pakai. Gue juga nggak pakai. Iya, gue juga nggak Oh, pakai. diam lagi. Oh, dia langsung diam. Oh, diam. Gue bermain di aroma. Gue pakai. Tapi gula garam gue nggak pakai. Jadi mungkin kalau sportif kan udah lebih berasa kan. Iya. Mungkin dia agak shock kayak, kok ini berasa banget. Ini yang dimaksud kan sportif yang dibikin kan maksudnya. Iya, Cuman iya. kalau yang kayak apa sih nih, kayak kemasan jar-jar gitu Catering kan ada empasi. tuh. Bukan yang yang kayak di supermarket ada yang iya, jar-jar iya, gitu. iya. Itu Jadu. beberapa tuh masih mau, karena kan kalau yang buah-buah ya rasanya bener kayak buah, atau makanan-makanannya kayak rasanya mirip-mirip tuh dia masih mau. Jadi emang gue pergi selalu bawa at least slow cooker sama blender selama mereka belum bisa makan. Oh, aku pernah traveling bawa panci dan teman-temannya sendiri, panci elektrik gitu-gitu. Iya, gue pakai Gak itu kuat, saya. sekali masak doang, sorry. Abis itu, Kak beli aja lah udah. Beli, terserah ada micin-micinnya loh. sama lagi kayak gitu, kayak kalau lagi MPASI lagi aktif-aktif banget gitu ya, maksudnya masih ribet gitu makanannya, bubur ya mau nggak mau bawa guys. Iya. Makanya itu paling simple menurut gue itu. Kalau gue itu slow cooker sama hand blender gitu. Ketika udah nggak blender yang ini banget, udah nggak kukus-kukusan. Kalau pas kukus-kukusan kan pakai kukusan yang tinggal dibalik kan. Iya. Kalau pas udah pakai yang
Selanjutnya gitu sih, kan tinggal kalau jadi bubur tim ya udah berarti kan nggak usah di blender lagi. Oke, jadi dari kalian kalau sudah pilih satu alat yang paling severe. Chopper. Lu dari tadi kagak nyebut chopper, tiba-tiba pas dipilih satu Nah, karena gini, chopper ini baru gue pakai ini setelah 9 sampai sekarang, umur sekarang. Kalau Siska, Berat ya. satu loh sis. Satu doang ya. Rasanya pengen bilang catering empas. Nggak bisa ya, gue dari tadi di Setuju otak gue apa lagi. mbaknya yang nyuapin. Iya. Kalau aku kayaknya hand blender sih, karena aku kan pengguna hand blender Iya. ya. Jadi tapi mesti harus dipastikan itu bersih. Bersihinnya juga sampai ke si pisau-pisaunya. Sama mesti disteril gitu. Tapi itu memang penyelamat dari ulek saring tuh. Kalau Sumi, Aku baik lagi sih sebenarnya tergantung sikon ya. Tapi kayaknya aku tetap memilih panci dan alat kukusnya sih. berarti yang satu baby set si safe baby tadi. safe itu ya. Betul, soalnya kayak bikin buburnya bisa di situ, bikin bumbu-bumbunya bisa di situ, ngukusnya bisa di situ. Jadi sebenarnya udah lengkap juga sih walaupun panci dan tumis-tumisan itu. Gitu. Gue curiga dia beli gara-gara mau syuting gak sih? Devita, halo Devita. Aduh, check out dulu deh. Gue apa ya? Gue Takahi sih, slow cooker. Slow cooker. Karena bener dari kecil gue bikin buburnya pakai itu, bikin kaldu ya bisa pakai itu. Pas setelah itu tuh gue bener bisa makan nasi gitu. Tahapannya udah kalau udah pakai nasi ya pakai nasi bareng sama keluarga. Iya, aja. gampang ya. Oke Mamis, jadi itu dia alat-alat empasi yang kita pakai sehari-hari dari mulai 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, Momis Daddies di rumah, alat andalannya apa? Boleh komen di bawah sini ya. Nah, sekalian juga komen kira-kira nextnya kita mau bahas apa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share supaya nggak ketinggalan video Mamis Daily lainnya. Dadah! Dadah!